billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga. Dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini, kita semua masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan rutinitas kajian subuh kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah, adwa muha wa in qalla, dijalankan walaupun hanya sebentar ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi sababiah keberkahan turun kepada kita semua, rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan Quran surah Al-Qalam ayat di sini 8 ya, pendek-pendek. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. An kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khuratum. Ini Quran surah Al-Qalam. Fala tuti'il mukazzibin. Maka janganlah kamu Muhammad, kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka itu menginginkan supaya kamu Muhammad bersikap lunak, dan mereka pun akan lunak kepadamu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan kamu ikuti setiap yang halaf, yang banyak bersumpah gitu ya. Jadi ini kajian hari ini nih, hati-hati yang banyak bersumpah. Halafim mahin, bersumpah dan hina. Hammazim masya'im binamim, juga hati-hati hammazim masya'im binamim, dan orang yang banyak mencela ya, hamaz. Kemudian masya'im binamim, menyebarkan fitnah atau adu domba. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna'il lil khair, yang tidak mau berbuat kebaikan, enggan berbuat kebaikan. Mu'tadin asim, melampaui batas dan banyak dosa. Utullim ba'da zalika zanim. Di sini disebutkan ya, kemudian kasar dan terkenal dengan kejahatannya. Angkana dzamali wa banin, karena dia itu memiliki banyak harta dan anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat Allah, dia malah menjawab, ini adalah dongeng-dongeng yang dulu gitu. Dongeng-dongeng yang dulu. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak nanti akan diberi tanda belalai gitu ya, di mulutnya itu oleh Allah akan diberi dia tanda di belalainya.
Nah, ini intinya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ini bahwa Rasulullah itu sudah diberikan nikmat dengan agama Islam yang lurus, dengan akhlak beliau yang agung gitu ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa dalam Quran surah Al-Qalam digambarkan Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Jangan sampai fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Jangan pernah mengikuti orang-orang yang mendustakan pada Allah, dan jangan pernah lunak gitu ya pada mereka. Kan disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, mereka itu orang-orang kafir Quraisy menginginkan Rasulullah bersikap lunak pada mereka, dan mereka pun akan lunak. Jadi Rasulullah jangan terlalu banyak berdakwah, jangan mencela sembahan-sembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Nah, jadi yang diinginkan mereka seperti itu. Maka oleh Allah diungkapkan seperti itu, bahwa diinginkan ya Rasulullah itu ya tadi tidak meninggalkan dakwahnya gitu, supaya Rasulullah meninggalkan dakwahnya, supaya Rasulullah mengikuti sembahan-sembahan mereka, dan mereka pun akan baik pada Rasulullah. Kata Allah, wala tuti' kulla hallafim mahin, wala tuti', janganlah kamu mengikuti kulla hallaf, setiap orang yang banyak bersumpah, mahin lagi hina. Nah, jadi kan terkadang orang yang banyak berdusta itu ya, untuk melindungi dirinya gitu, supaya tidak terlihat bohong, supaya tidak terlihat kelemahan, maka banyak bersumpah gitu. Untuk melindungi itu banyak bersumpah yang dusta gitu, yang justru mengotori nama Allah gitu. Kan terkadang di antara kita ya, supaya ingin dipercayai langsung demi Allah gitu. Padahal itu sesuatu yang bohong misalkan. Ini harus hati-hati. Jadi dengan berani menggunakan setiap waktu gitu ya, sumpah, tetapi bukan untuk tempatnya gitu. Maka kata Ibnu Abbas, inilah yang disebut al-muhin, al-kazib, yang tukang dusta. Nah, kemudian jadi ini pelajaran juga untuk kita semua, bahwa jangan terlalu banyak bersumpah gitu. Karena itu menandakan orang yang terlalu banyak bersumpah itu tadi, bahwa dia itu memang kazib, pendusta gitu. Untuk menutupi dustanya itu, maka dilakukan sumpah-sumpah. Hamazim, juga banyak mencela. Nah, banyak mengumpat gitu ya. Masya'im binamim, yang kesana kemari itu menyebarkan fitnah gitu. Jadi, nah ini hati-hati yang masya'im binamim, mengadu domba gitu ya, menghasut misalkan, supaya ada tipe-tipe misalkan orang yang dia baik pada atasan gitu, ngadu-ngadu misalkan tentang sesuatu yang menghasut misalkan. Nah, ini diingatkan ayat ini. Hamazim, ingat gitu, jangan kita sampai pada yang suka mencela, masya'im binamim, yang bolak-balik menyebarkan fitnah. Nah, di sini ada hadisnya gitu ya. Innahuma la yu'adzibani, sesungguhnya ada akan disiksa gitu ya, dua golongan atau dua dari awal dulu. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melewati bi qabraini, dua kuburan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innahuma, sesungguhnya dua kuburan ini, dua penghuni kuburan ini, la yu'adzibani, mereka benar-benar diazab, keduanya tuh diazab, wa ma yu'adzibani fi kabirin, maaf ya, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Jadi Rasulullah melewat gitu ya, dua kuburan, kemudian Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini benar-benar diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya itu diazab, disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya, fakana la yastatiru minal baul,
dia itu memiliki kebiasaan tidak pernah bersuci ya sehabis buang air kecil gitu. Jadi jorok ketika udah buang air kecil gitu ya, tidak bersuci. Wa amal akhar, adapun kuburan yang kedua ini, fakana yamshi bin namimah, maka dia itu mempunyai kebiasaan yamshi, berjalan ke kaditu kadia gitu, ke sana kemari, bin namimah, menghasut atau mengadu domba. Nah, jadi hati-hati. Nah, di sini kebiasaan menghasut, mengadu domba, misalkan ya, bahwa Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga orang yang banyak mengadu domba, orang yang banyak mengadu domba. Nah, di sini ada juga disebutkan gitu ya, marro rojulun ala Huzaifah, bahwa marro melewati ya, rojulun seorang laki-laki, ala Huzaifah, di hadapan Hudzaifah, faqila, maka dikatakan, inna haza yarfa'ul hadis ilal umara, bahwa sesungguhnya channel lelaki itu teh suka melaporkan pembicaraan kepada penguasa gitu, pada pimpinan orang mah. Inna hadza, sesungguhnya laki-laki ini, yarfa'ul hadis, dia itu suka melaporkan pembicaraan ilal umaro, kepada pimpinan. Faqala, maka Huzaifah menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga orang yang seperti ini gitu ya, yang banyak menghasut, yang banyak mengadu domba, itu tidak akan masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dikuatkan dengan hadis yang lain gitu ya, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, mau enggak aku beritahukan kepada kalian, bi khiyarikum, orang yang paling baik di antara kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang yang terbaik di antara kalian itu orang-orang yang apabila terselip rasa riya gitu ya. Alladzina idza ru'u, apabila terselip rasa riya, ingin dipuji orang gitu kan, agak biasanya suka muncul, misalkan ingin dipuji oleh orang lain, zukirallah, maka dia segera ingat pada Allah azza wa jalla, pada Allah azza wa jalla. Summa qala, kemudian Rasulullah meneruskan lagi, ala ukhbirukum bisyirarikum, mau tahu nggak, mau aku beritahu nggak orang yang terburuk. Kalau tadi yang terbaik di antara kalian itu ketika ada terselip rasa riya, langsung ingat sama Allah. Kalau yang kedua ini, ala ukhbirukum bisyirarikum, mau nggak aku beritahu kalian orang yang syiror gitu, terburuk di antara kalian, yaitu al-masya'una bin namimah yang tadi. Jadi orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tadi, yang suka menghasut, mengadu domba. Al-masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, yaitu orang yang membuat kerusakan di antara orang yang saling menyayangi gitu. Wal baghuna lil bura al-anah, dan orang yang selalu mengharapkan adanya masalah gitu di kalangan orang yang tidak berdosa. Jadi memang dalam hadis sudah diprediksi gitu, tidak ada tipe-tipe orang yang seperti itu gitu. Makanya oleh Rasulullah dicap bisyirorikum, orang yang terburuk yang ada di antara kalian itu. Jadi ada 3 ya menurut hadis ini. Al-masya'una bin namimah, orang yang suka menyebar fitnah untuk ngadu domba gitu. Ini orang terburuk di antara manusia. Al-mufsiduna bainal ahibbah,
yang suka merusak gitu, ada yang bersahabat, ada yang saling menyayangi, itu dirusak. Wal baghuna lil bura al anah, dan orang-orang yang suka cari-cari masalah gitu, yang suka cari-cari masalah agar memancing-mancing keributan. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah, bahwa sebaik-baik hamba Allah itu ketika terselip gitu ya. Terkadang manusia misalkan ingin ada rasa dalam dirinya dipuji oleh orang lain, zikirallah, segera ingat pada Allah. Nah, ini manna'in lil khairi mu'tadin asim. Manna'in lil khairi, yang tidak mau berbuat baik, malas berbuat baik gitu. Mu'tadin asim, melampaui batas dan banyak dosa. Jadi padahal dia itu mampu melakukan kebaikan gitu, tetapi nggak mau gitu. Manna'in lil khair, enggan berbuat baik dan melampaui batas, apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan Allah itu dilanggar gitu. Menyimpang jauh dari batasan hukum syariah, yang senangnya itu berbuat dosa, yang senangnya itu gemar mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Utulim ba'da dzalika zanim, yang kaku kasar gitu. Ini sifat-sifat yang harus dijauhi ya dari ayat pertama, dari ayat 8 tadi. Utulim ba'da dzalika zanim, yang kasar, yang terkenal dengan kejahatannya. Utul itu bisa diartikan kaku, kasar, tamak, kikir gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah. Ala unabbiukum bi ahlil jannah. Mau nggak kalian aku beritahukan ahli surga itu seperti apa? Maka di sini Rasulullah, kullu dha'if mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarrah. Nah, jadi seperti ini. Jadi setiap orang yang lemah dan merendahkan dirinya, maksudnya merendahkan dirinya itu tawadhu gitu ya. Sekiranya dia memohon pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Kemudian ala unabbiukum bi ahlin nar. Mau nggak aku beritahukan ahli neraka itu seperti apa? Kullu utulin jawad mustakbirin, yaitu calon penghuni neraka itu ciri-cirinya itu orang yang kaku, kasar, angkuh, sombong. Jadi setiap orang yang angkuh, sombong gitu. Jadi jadi utul di sana itu tafsirnya kullu utul jawad mustakbirin. Nauzubillah ya, kita mudah-mudahan termasuk tadi yang diceritakan calon penghuni surga yang lemah, merendahkan diri. Maksud lemah di sini itu tawadhu gitu ya, kebalikan dari utul jawad mustakbir. Nah, seperti itu. Nah, sudah 41 ya. Terakhir di sini yang maksud ditandai belalainya itu seperti apa? Saya akan menafsirkan langsung di acaloka terakhir ya. Sanasimuhu alal khurtum, bahwa kelak orang yang seperti tadi itu akan Allah tandai ada belalainya gitu ya, bahwa makhluk tadi yang tadi memiliki tanda-tanda seperti tadi, kelak kami akan beri dia tanda di belalainya. Jadi tanda keburukan yang tidak akan bisa dihapuskan selama-lamanya gitu. Jadi tanda bahwa dia itu orang buruk. Maka di sini dalam ayat terakhirnya itu tanda ahli neraka gitu. Jadi sanasimuhu alal khurtum itu yaitu kami hitamkan wajahnya ya nanti di hari kiamat. Jadi wajah di sini bisa diungkapkan tadi khurtum itu hidung belalai. Jadi sama Allah nanti dikasih tanda gitu ketika di hari kiamat itu bahwa orang yang memiliki sifat-sifat di atas tadi oleh Allah diberi tanda gitu ya. Nah, seperti itu untuk tafsir terakhirnya yang khurtum itu di sini ada hadis penguatnya, innal abda, sesungguhnya hamba Allah ya, yaktubu mu'minan. Jadi sesungguhnya ada seorang hamba yaktubu mu'minan, oleh Allah dicatat sebagai orang mukmin, ahqaban summa ahqaban summa yamutu wallah alaihi sakhitun. Jadi ada seorang hamba oleh Allah sudah dicatat dia itu seorang mukmin selama beberapa waktu gitu ya.
kemudian beberapa waktu lagi, kemudian dia meninggal. Nah, ketika meninggal itu, wallah dan Allah alaihi sakhitun, murka terhadap orang tersebut, gitu. Murka terhadap orang tersebut. Wa annal abda, ada juga seorang hamba yaktubu kafiron, dia itu sudah dicatat orang kafir ahqoban summa ahqoban. Dalam beberapa masa memang dia itu tercatat kafir gitu. Wallah alaihi summa yamut, kemudian dia meninggal. Wallah alaihi radin, dan Allah ridho terhadap orang tersebut. Waman mata hammazan lamazan mulaqqaban linnas kana alamatuhu yaumal qiyamah ayyusammiyahullah alal khurtum min kilas syafatain. Jadi maksud akan ditandai di belalai teh apa ini, dalam tafsirnya seperti ini. Jadi bahwa Allah ridho ya terhadap orang kafir tadi ketika di akhir hidupnya husnul khotimah, maka hati-hati gitu ya ini. Barang siapa yang mati sebagai yang dikenal di kalangan orang banyak bahwa dia itu dikenal dengan banyak mencela, banyak mengumpat, maka nanti di hari kiamat itu Allah akan memberi tanda berupa belalai pada kedua bibirnya. Jadi tafsirnya itu maksudnya sanasimuhu alal khurtum itu bahwa memang semasa hidupnya itu dia banyak mencela, banyak mengumpat, nanti di hari kiamat akan ditandai berupa belalai pada kedua bibirnya. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan menjadi dengan ayat ini ya menggugah kita semua, akhlak-akhlak kita yang terkadang ada namimahnya gitu ya, suka mengadukan apa, misalkan kemudian tadi dari awal beberapa hal yang negatif gitu ya, sifat-sifat negatif baik itu namimahnya, kemudian apa dari mulai awal lah tadi ya beberapa sifat negatif, halap terlalu banyak bersumpah gitu, hamaz banyak mencela, banyak mengadu domba, tidak mau berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat tersebut dan mudah-mudahan kita termasuk tadi yang digambarkan Rasulullah, ciri-ciri para penghuni surga yang lemah lembut, merendahkan diri gitu ya, tawadhu, tidak bersikap sombong. Nah, mudah-mudahan bisa merubah akhlak-akhlak yang baik ya di antara kita, mudah-mudahan istiqomah, dan akhlak-akhlak yang buruk yang masih menempel dalam diri kita mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang telah menafsirkan ayat pilihan. Semoga kita senantiasa bersama keluarga dan zuriat kita dihindarkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Amin ya robbal alamin. Marilah Bapak Ibu kita akhiri kajian subuh kali ini dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Semoga Allah memberikan kemudahan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Recording stopped. Barakallahu fi ilmi, Bunda Fenti, Ustaz Salim, Bunda Kanjeng. Alhamdulillah saya menyimak dengan baik.